Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irman. Saya mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, prodi PGMP. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pengembangan Keterampilan Berbahasa Berbicara di Kelas Rendah. Artian berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa. Berbicara secara umum dapat diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain. Pengertian secara khusus banyak dikemukakan oleh para ahli. Tarigan dari Taufina 2017 misalnya mengemukakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan dan perasaan. Utari dan Nababan dari Taufina 2017 juga mengatakan bahwa keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa serta kemampuan untuk menggunakan pada saat kapan dan kepada siapa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata yang menggunakan bahasa lisan sesuai dengan fungsi, situasi, serta dengan norma-norma berbahasa sebagai aktivitas untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan pikiran, gagasan serta perasaan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyimak dalam masyarakat yang sebenarnya. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama, jenis bicara berdasarkan situasi pembicara. Kedua, jenis bicara berdasarkan tujuan pembicara. Ketiga, jenis bicara berdasarkan jumlah pendengar. Yang keempat, jenis bicara berdasarkan peristiwa khusus. Yang kelima, jenis bicara berdasarkan metode penyampaian berbicara. Tujuan dan fungsi keterampilan berbicara. Tujuan keterampilan berbicara diantaranya adalah berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar, berbicara dengan tujuan mempengaruhi pendengar, berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar, dan yang terakhir berbicara dengan tujuan memberikan gambaran tentang suatu objek. Lalu fungsi keterampilan berbicara diantaranya yaitu yang pertama, fungsi instrumental, fungsi pengaturan, fungsi representasional, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, dan yang terakhir fungsi imajinatif. Metode dan strategi pengembangan keterampilan berbicara. Yang pertama, mendongeng. Yang kedua, menjawab pertanyaan. Yang ketiga, bercerita. Yang keempat, bernyanyi. Dan yang terakhir, bermain peran. Tahapan-tahapan melakukan keterampilan berbicara. Yang pertama adalah, kan tadi ada keterampilan mendongeng lah, strategi mendongeng. Jadi langkah-langkahnya ialah langkah-langkah mendongeng untuk kelas rendah. Yang pertama, siswa mendapatkan lembar kertas teks dongeng singkat dari guru. Lalu siswa membaca nyaring dongeng yang diberikan oleh guru ke depan kelas. Guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Lalu siswa kembali membaca dongeng ke depan kelas, siswa yang berbeda dari yang siswa yang sebelumnya. Lalu guru memberikan tanggapan kepada siswa yang membaca dongeng. Lalu siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tanda baca.
Lalu siswa menyimak dongeng yang dibacakan oleh guru. Guru kemudian mencontohkan kembali dengan pembacaan yang benar. Guru berhenti bercerita dan bertanya jawab dengan siswa jika dalam dongeng terdapat nilai-nilai kehidupan. Nah, lalu siswa diminta kembali membaca dongeng ke depan kelas untuk melihat pemahaman siswanya. Tahapan-tahapan melakukan keterampilan berbicara selanjutnya yaitu bermain peran. Langkah-langkah bermain peran ialah siswa mendapatkan lembar teks drama dari guru. Dalam teks drama tersebut banyak melakukan gerakan dan ekspresi. Siswa membaca dan menghayati teks drama. Siswa diminta memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Kalau ada 3 tokoh, maka dibutuhkan 3 siswa pula. Lalu siswa lain menanggapi drama singkat siswa yang tampil tadi, baik dari segi mimik, intonasi maupun ekspresinya. Siswa diminta kembali memerankan masing-masing tokoh dalam teks drama dengan melihat teks di depan kelas. Bukan siswa yang tadi tampil, tapi siswa yang berikutnya. Siswa lain menanggapi drama singkat siswa yang tampil. Lalu dilihat dari baik segi mimik, intonasi maupun ekspresinya. Guru meluruskan bagaimana seharusnya ekspresi, intonasi, dan mimik yang tepat pada teks drama dan memamerkannya secara langsung tokoh yang ada di teks drama. Lalu guru berhenti berdrama sesaat dan saat ada nilai-nilai kehidupan dan bertanya jawab dengan siswa seputar nilai tersebut.